Kami dari kelompok 4, kami akan membahas tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi dengan anggota kelompok 1. Alvania Desi GT Famnasi, yang kedua Diana Elimanave, yang ketiga Markus DB Manuk, yang keempat Derek Immanuel Dima, yang kelima Yefta Selan, yang keenam Ongkianus Boboy, yang ketujuh Erni Lunesi, yang kedelapan Magnep Semef Otu, dan yang kesembilan Nur Inaya Oramahi. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi. Sejarah pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama atau Operasi Budi. Munculnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Salah satu upaya yang dilakukan dalam melancarkan Operasi Budi ini khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Yang kedua adalah pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru, pada masa Orde Baru, yang ketiga adalah masa reformasi. Pada masa Orde Lama, Lembaga Pemberantasan Korupsi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK, yang kedua Komisi 4, yang ketiga Komisi Anti Korupsi atau KAK, dan yang keempat Operasi Penerbitan atau OPSTIP. Yang pertama, kita akan membahas tentang Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Pada akhir tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK dengan Kepres nomor 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, dan dasar hukumnya masih tetap Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960. Yang berikut tentang Komisi 4. Presiden Soeharto juga membentuk Komisi 4 pada bulan Januari tahun 1970 untuk memberikan penilaian objektif terhadap langkah yang telah diambil pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai langkah-langkah mengatasi langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Yang ketiga adalah Komisi Anti Korupsi atau KAK. Selain Komisi 4, di masa pemerintahan Orde Baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi atau KAK pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivitas mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Tobi Mutis, Asmara Nababan, dan kawan-kawan. Namun belum terlihat hasil yang telah dicapai. Komisi ini dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1970 atau hanya 2 bulan sejak terbentuk. Yang berikut adalah Operasi Penertiban atau OPSTIP. OPSTIP merupakan gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan dari materi penyalahgunaan aparatur negara, dan setiap 3 bulan melaporkan kepada Presiden tentang penertiban di Departemen dan Jawatan Pemerintahan. Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Impres 9 tahun 1977, pemerintah melancarkan operasi penertiban ini dalam 4 tahun, yaitu dari tahun 1970 sampai tahun 1981. Yang ketiga, kita masuk dalam masa reformasi. Pada masa reformasi, Lembaga Pemberantasan Korupsi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada tahun tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marsuki Darusman TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Namun sayang tim ini yang beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, permintaan TGPTK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya tim ini dibubarkan pada tahun 2001 ketika gugatan judicial review 3 orang hakim agung pernah diperiksa oleh tim ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Yang berikut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada era Megawati sebagai presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai sekjen KPU ke penjara. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan, namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia. Yang berikut adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor. Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada 2 tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supanji. Yang pertama, melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal. Masa tugas tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPKP adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang berikut adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materi dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi, dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain. Baik, yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikut adalah lembaga dan penanganan pemberantasan korupsi saat ini. Yang pertama itu Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindakan Pidana Korupsi. Yang pertama, kepolisian. Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana, guna menentukan dapat atau tindaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Yang kedua, kejaksaan. Ada dua macam perkara pidana umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHP. Untuk sementara, pasal 284 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diungkapkan, maka terdapat semua perkara diperlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Yang kedua, Undang-Undang tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang berikut adalah KPK. Komisi Pemberantas Korupsi atau disebut dengan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Itu terdapat pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, dan serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi yang pelaksananya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Yang berikut, KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari yang pertama, mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, yang kedua melakukannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang ketiga melakukan tindak pencegahan korupsi, yang keempat memonitori terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya KPK mengambil alih khusus korupsi yang sedang ditandatangani kepolisian atau kejaksaan apabila yang pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan atau berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Yang kelima, adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif,
Atau yang keenam, keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menuntut tindak pidana korupsi. Yang pertama, melibatkan aparat penegakan hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan atau yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Yang kedua, lembaga penuntut tindakan pidana korupsi. Yang pertama, kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 2 Nomor 1 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini yang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Apabila jaksa menuntut telah menerima dan memeriksa hasil penyelidikan dari kepolisian, maka kemudian berpendapat hasil penyidikan belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu jaksa menuntut umum segera mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya, misalnya tambahan dan merinci tindak tersangka dan mencari bukti lainnya yang akan memperkuat dugaan pelanggaran tersebut dan sebagainya. Yang kedua, KPK. Komisi Pemberantas Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pemimpin tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat, sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantas Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantas Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi. Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime, maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lainnya, yaitu yang pertama, melakukan penyedapan dan merekam pembicaraan. Yang kedua, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Yang keempat, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lainnya yang terkait. Yang kelima, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. Yang keenam, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Yang ketujuh, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Yang kedelapan,
meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang berkaitan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Yang ketiga, Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi. Ide pembentukan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dibuat dalam bab yang ke-7 tentang pemeriksaan di sidang pengadilan pasal 53 sampai dengan pasal 62. Pembentukan pengadilan korupsi dibuat dalam pasal 53, dikutip selengkapnya. Pasal 53 ini menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan tindakan pidana korupsi yang penentunya diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji materi dan hasil pengujian materi tersebut dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 strip datar 16 strip datar 19 garing PUU strip datar 4 garing 2006 tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi yang dimuat dalam pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, dan ketentuan pasal 39 telah mencabut berlakunya pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sekian presentasi dari kami kelompok 4.